Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Teman-teman yang saya muliakan, saya hormati, kita saling mendoakan. Izinkan saya mendoakan kita semua, mudah-mudahan hari ini kita berkumpul disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditenangkan hati kita, karena di Quran itu ada 3 hal yang sangat dinilai penting. 1, kesehatan. Jadi betapa banyak di Quran, bahkan saat sakit pun itu ada ayat khusus yang membimbing kita itu mempercepat lahirnya imunitas sehingga mendapatkan kesehatan lebih cepat. Ya, itu misal di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Ini boleh kita amalkan karena itu ijazahnya langsung dari Al-Quran. Ini bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau sakit-sakit agak ringan ya, misal batuk, misalnya kan serak, suara nggak keluar, atau pegal-pegal, atau sakit yang agak belum bisa ke rumah sakit tapi masih bisa kita optimalkan, itu sambil dipegang yang kurang sehatnya, lalu dikatakan begini, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Teman-teman boleh catatkan itu di Quran surah 26 Asy-Syu'ara di ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Maksudnya, kalau aku sakit, pasti Allah sembuhkan. Jadi di situ ditanamkan secara psikologi, kalau sakit itu justru jangan mengeluh, jangan merasa lemah. Justru saat kita itu merasa lemah, ya maka ada sel namanya SK kalau nggak salah, atau NK ya. Itu ada sel yang memperkuat imunitas kita. Dia akan jatuh saat kita merasa lemah. Banyak saat COVID kemarin demikian deh. Ya, saya baru tahu itu karena kemarin baru ngisi ada simposium 123 rumah sakit, kita diskusi tentang pendekatan agama dan pendekatan medis. Nah, salah satunya itu ternyata sesuai. Saya pernah mengisi di Kalimantan. Itu maghrib, akan dekat maghrib 10 menit lagi suara hilang. Ternyata suara hilang. Lalu kemudian sedikit dikasih herbal, kemudian dipegang baca ayat tadi itu. Ya Allah, Engkau yang tugaskan aku, Engkau yang ciptakan, Engkau yang ujikan, pasti Engkau sembuhkan. Kemudian kita tingkatkan keyakinan, alhamdulillah begitu mengisi, ada lagi. Dan setelah ceramah, hilang lagi. Ya supaya istirahat dulu gitu ya, nggak banyak ditanya gitu. Setelah itu kembali lagi. Itu 1. Nah yang kedua, kalau sudah ada penyakitnya yang divonis bahkan secara medis, ini nggak mungkin. Ini mustahil. Ini nggak bisa. Itu pindah nanti ayatnya ke Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Ya, kita sambil nunggu rapi dulu baru kita mulai. Itu spiritnya tentang kisah Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub kan salah satu nabi yang diuji dengan penyakit, catat ini, yang tidak pernah dirasakan orang sebelum beliau dan tidak akan pernah dialami oleh orang setelah beliau. Ya. Dan pesan moralnya apa? Beliau kan nabi kan? Oke, rasul, orang soleh paling baik di zamannya. Sakit parah. Baik, saya mau tanya, kalau Nabi Ayub itu berbuat maksiat tidak? Tidak kan? Baik. Pernah berbuat yang buruk tidak? Tidak. Jadi jangan selalu simpulkan kalau sakit itu karena maksiat. Jangan selalu simpulkan kalau sakit itu karena saya banyak salah misalnya. Tidak. Ada di antara sakit itu yang Allah turunkan untuk menunjukkan sayang Allah kepada hambanya. Karena dalam kondisi orang sakit, yang sakitnya sedemikian sulit, bukankah di titik itu dia selalu dipaksa untuk mendekat kepada Tuhannya? Kan nyebut Allah, sholatnya makin meningkat, puasanya makin tambah, zikirnya makin kuat. Nah sedangkan Allah kan paling senang kalau ada hamba yang terkoneksi dengannya. Karena itulah Nabi Ayub ketika di titik beliau sudah kurang lebih 20 tahun diuji dengan penyakit itu, istrinya tanya begini, ini agak cepat ya, Papa kan Nabi Rasul, kalau minta sama Allah pasti dikabul. Kenapa nggak angkat tangan minta supaya disembuhkan? Perhatikan bagaimana Ayub alaihissalam bertanya, berapa lama kita diuji dengan sehat dan kaya? Nabi Ayub itu kaya, sehat, dan sejahtera. Anaknya 12. Sejahtera. Lalu hari pertama diuji, mohon izin, mohon maaf, itu kekayaannya habis. Jadi ternaknya mati semua, kebunnya terbakar. Sehari, habis semua.
Hari kedua, 12 anaknya meninggal semua. Oke? Setan menduga ini akan mundur. Ternyata hartanya habis, ya, proyeknya hilang, itu ibadahnya makin meningkat. Anaknya meninggal dalam sehari semua, makin meningkat lagi. 2 kali lipat lagi. Terakhir diuji dengan penyakit. Dikira nggak akan berpikir. Ketika istrinya bertanya demikian, apa jawabannya? Mah, berapa lama kita sehat, senang dan bahagia? Kata istrinya, kurang lebih 70 tahun. Berapa lama kita diuji dengan sakit dan kondisi begini? Kata istrinya, kurang lebih 20 tahun. Perhatikan kalimatnya. Saya malu kalau minta sehat sekarang kepada Allah, sementara kita sudah diberikan ujian kebaikan kesehatan selama 70 tahun. Jadi kan baru 20 tahun. Nanti kalau sakitnya sudah sama dengan ujian sehatnya, dan bahagia sudah sama dengan ujian sedihnya, sama-sama 70 tahun, baru aku minta. Di titik kesadaran itulah ketika sakitnya sudah mulai mengganggu ibadah. Tadinya sholat misalnya bisa berdiri, sekarang sulit. Perhatikan baik-baik. Disitulah kemudian baru Ayub memohon. Diabadikanlah permohonan ini di Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Wa Ayyuba, dan aku buka kisah Ayub untuk inspirasi, kata Allah. Idnada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau berdoa, perhatikan doanya baik-baik. Ya Allah, penyakit ini telah menghalangi dan mengganggu aku untuk beribadah kepadamu. Jadi minta sehatnya itu bukan untuk olahraga. Minta sehatnya bukan untuk bekerja. Tapi minta sehatnya itu untuk ibadah. Itu poinnya. Barangkali dari sekian banyak kita diuji, ada bagian organnya mungkin belum pernah dipakai ibadah, ya kan? Nah, pesan keduanya, pesan moralnya, kalau minta sesuatu ingin cepat, arahkan kepentingan ibadah. Jangan diarahkan ke dunia, itu cepat dijawabnya. Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku ya Allah, kalau yang paling sayang tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Itu baru dibacakan sampai titik itu langsung turun jawaban. Fastajabna lahu fakashafna bihi, ya. Kemudian kami sembuhkan Ayub, lalu kami buka semua kesembuhannya itu, ya. Lalu apa yang terjadi? Setelah disembuhkan, kami kembalikan keluarganya, kami kembalikan hartanya, dan di ujung ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Kalau ada seorang yang mengalami penyakit serupa seperti Ayub dan mengamalkan amalannya, aku akan berikan anugerah serupa seperti Ayub pernah dapat. Jadi tidak semua ujian yang kita terima itu, baik masalah di rumah tangga, di pekerjaan, atau bahkan sakit, bukan bahkan karena kita pernah berbuat salah. Tapi boleh jadi Allah ingin melipat gandakan kasih sayang yang pernah terjadi di antara suami istri, kasih sayang pernah terjadi di antara anak dan orang tua, kasih sayang pernah terjadi di antara kerabat, hartanya ingin dilipat gandakan lagi, dan kemuliaannya ingin diberikan lebih. Dengan apa? Dengan dia mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pembuka kita. Hari ini kita akan banyak dialog. Saya hanya akan sampaikan materi singkat saja, penutup di pertemuan yang lalu. Setelah itu kita lebarkan dengan diskusi sampai mungkin waktunya memungkinkan kita untuk berpisah. Itu mukaddimah. Sekarang kita baru mau mulai. Baik ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan terakhir yang lalu, kita masih dalam pembahasan tentang fikih sholat. Ya. Dasar pembahasan ini adalah pertanyaan tentang kenapa kita mesti sholat. Sudah kita jawab di beberapa pertemuan yang lalu. Teman-teman yang baru bergabung, silahkan dicek lagi rekaman sebelumnya untuk mempermudah bahasan. Yang kedua, ini juga paling penting, apa yang kita dapatkan saat kita sholat. Ya, kenapa kita sholat? Sudah dijawab, intinya ada 2 jawaban pokoknya. 1, untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah. Katanya kita mengatakan la ilaha illallah, apa buktinya? Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, Allah minta buktikan. Apa pembuktiannya ya Allah? Maka diturunkan, buktikan lewat ibadah sholat kepadaku. Dalam sholat itulah kita menyebut nama Allah, Allahu Akbar, sampai selesai salam. Baik, itu ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Yang kedua, kenapa kita sholat? Sudah? Yang kedua,
Salat didesain oleh Allah bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam, tapi semua gerakan dan bacaannya disiapkan untuk membimbing pelakunya mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas yang ia jalani sampai wafat. Tolong catat baik-baik itu. Jadi sholat ketika diperintahkan bukan sekedar ibadah ritual yang formalitas. Anda berwudu, takbir, salam 5 kali ditunaikan. Kalau ini yang kita tangkap dan kita pahami, besar kemungkinan potensi sholat itu akan dipahami sebagai beban saja. Baru tadi sholat, sekarang sholat lagi. Ya kan? Kenapa sih harus 4 rakaat? Karena apa? Karena pesan-pesan atau hikmah yang berada di balik ibadah ini tidak dipelajari selebih dahulu. Itulah sebabnya Allah memberikan pesan sebelum sholat. Kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan sholatmu, kenyamanan sholatmu, menjawab pertanyaanmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan sholat dari mulai bertakbir sampai dengan salam. Itu yang dimaksud di Quran surah 29 di ayat ke-45 yang telah kita bahas. Ya, gabungan antara sukses dan bahagia. And happiness, sukses dan bahagia. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan falah namanya. Jadi kalau sukses saja tanpa bahagia itu fauz namanya. Turunannya 29 kali disebutkan di Quran. Faiz, fauzi, faiz, faizin, fauzan, faizah. Kalau ada yang namanya faiz, fauzan, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses selama hidupnya, walaupun belum tentu bahagia. Ya, itu nama ya. Kedua, kalau bahagia saja tapi belum tentu sukses, itu fariha namanya. Fariha, turunannya farah, farahan, ya, itu fariha. Jadi kalau ada yang namanya farhan, farah, orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Nah, teman-teman tinggal pilih aja. Saya yakin pilih yang ketiga. Ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Oke. Kaya tapi tenang. Kalau Anda gabungkan kaya, sukses, dan tenang, bahagia, itu bahasa Arabnya falah namanya. Falah. Nah, teman-teman masih ingat gak kalau kita mau sholat itu panggilannya disebut apa? Panggilannya disebut apa? Azan kan? Azan itu dari kata uzun, artinya telinga. Jamaknya azan. Lafaz ini kenapa disebut azan? Ingin memberikan kesan yang kuat. Hei, dengarkan oleh telingamu, tanamkan pada hatimu. Aku minta sholat bukan ingin membebani engkau supaya ruku dan sujud. Aku nggak butuh itu. Dan orang nggak sholat tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita dipaksa sholat, diperdengarkan di telinga kita 24 jam 5 kali sehari. Hayya 'alas sholat, ayo sholat. Apa tujuannya? Hayya 'alal falah. Jadi kalau teman-teman dengar azan, kalimat hayya 'alas sholat, ayo sholat, dan Anda tanya kenapa saya mesti sholat, itu langsung dijawab oleh Allah lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Karena semua gerakan dan bacaan sholat itu mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Ini gambarannya. Nah, ketika kita ingin meraih itu, tidak lantas sholat langsung dapat. Tidak. Kita mesti belajar dulu. Kenapa saya mesti wudu? Kenapa ngadep kiblat? Apa maknanya itu semua? Kenapa ngangkat tangan begini? Kenapa tangannya begini? Kenapa sedekap begini? Ya kan? Itu semua ada maknanya. Karena itulah orang yang diajari oleh Nabi pertama kali ketika awal-awal dalam risalah Islam dengan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan umrah, tapi sholat, itu yang merubah hidup mereka dari jahiliyah menjadi sukses dan bahagia di setiap eranya. Khairul ummah, dengan turunnya Quran surah 3 ayat 110. Nah, pembahasan tentang sholat kita akan bahas dari sisi bacaannya. Kedua, caranya. Ketiga, hikmahnya. 3 pokok ini. Dan sudah kita awali dari mulai wudu sampai terakhir kita kemarin Al-Fatihah. Sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ke titik itu. Jadi teman-teman yang baru bergabung, dicek dulu yang sebelumnya, lantas baru kita sambungkan ke topik kita kali ini. Jadi kalau ada bacaan, gimana cara bacanya? Setelah itu, apa hikmah di balik bacaan itu? Sehingga saat baca itu kita merasakan kenikmatan bacaannya. Oke? Baik.
Yuk, di titik ini saya mesti buka dulu supaya kita ada ketersambungan yang sama dalam pembahasannya. Hari ini kita akan sempurnakan dengan pembahasan akhir di penutup Al-Fatihah dan pembuka surat. Kita selesaikan berdiri, baru kemudian pertemuan berikutnya masuk ke ruku. Baik, teman-teman masih ingat di pertemuan yang lalu, kalau orang benar baca Al-Fatihahnya, dan sudah kemarin kita berlatih baca, masih ingat hadisnya? Kalau dia sampai bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, Engkau perintahkan aku sholat, ibadah, sekarang aku sholat. Dan Engkau janjikan saat aku sholat, Engkau akan mengabulkan apa yang aku mohonkan. Sekarang aku punya kesulitan, mohon mudahkan dan kabulkan apa yang akan aku mohonkan. Itu yang dimaksud Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Kalau kita diperkenankan untuk meminta apa saja dan itu dikabulkan, kira-kira mau minta apa? Surga. Baik, surga kan di akhirat ya. Rezeki, baik, rezeki di dunia ya. Sehat, apa lagi? Banyak ya? Banyak ya? Dulu kalau nggak salah ada acara di TV itu dalam semenit ambil apa aja gitu kan? Ya, yang kamu inginkan kan? Ternyata nggak sempat kamu juga semua ya. Oke? Nah, lihat hadisnya. Hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini perjanjian untukku dan untuk hambaku. Kalau hambaku benar pada bacaan ini sampai di titik ini dari awal dia sholat, apapun yang dia minta aku akan berikan. Apapun yang dia minta aku akan berikan. Dan tidak sedikit orang soleh, termasuk para nabi, orang-orang soleh yang hidup di setiap generasi, kalau setiap ada masalah, rata-rata sholat. Demi Allah, rata-rata sholat. Saya tidak bermaksud memberikan nasihat ya, hanya sharing saja. Ada pesan di Quran gini, kalau sedang ada masalah, khususnya di rumah tangga, itu curhatkan di atas sajadah. Itu poinnya. Kalau sedang ada masalah, khususnya di rumah tangga, curhatkan di atas sajadah. Itu ada di Quran surah ke-12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Adukan, tumpahkan di atas sajadah. Maka yang pertama Allah berikan satu ketenangan dalam jiwa. Jadi walaupun solusinya belum ada, tapi hatinya sudah tenang. Awas, sajadahnya nggak usah dilebarkan sampai ke Instagram, ke Facebook, nggak usah. Di tempat kita aja. Semakin lebar, semakin meluas persoalannya. Itu janji Allah. Yang kedua, ketika kita tumpahkan, ketenangan diberikan. Nah, ketenangan inilah langkah awal yang memberikan kejernihan dalam berpikir, sehingga kita mudah melangkah untuk menyelesaikan persoalan. Ketika jernih itulah baru Allah kirimkan solusi. Ya, nah sifat kita melakukan itu disebut dengan takwa namanya. Dan kalimat takwa pertama di Quran itu disandingkan dengan sholat. Takwa itu disebutkan 240 kali dalam Quran. Pertama kali disebutkan disandingkan dengan sholat. Quran surah 2 ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, takwa disebutkan 240 kali dalam Al-Qur'an. Amalan pertamanya sholat, dan 240 ini dibagi 3 segmen. Ada segmen ritual seperti sholat nih, ada segmen sosial seperti berbagi dengan sesama, Ali Imran ayat 133, ada segmen rumah tangga. Dan ini segmen rumah tangga ditempatkannya di persoalan tertinggi di rumah tangga yang mengantarkan pada puncaknya, yaitu perselisihan yang menghadirkan misalnya perpisahan, disebut dengan tolak. Ini ditempatkan di Quran surah 65. Surahnya surah At-Talaq, ayatnya persis sama dengan ini, 2-3. Coba lihat. Ini bukan dimirip-miripin ya, saya nggak punya TikTok deh yang sekali ketik langsung tok jadi gitu ya. Enggak. Ini ada ilmu tentang keserasian ayat-ayat dan nomor-nomor dalam Quran. Ditempatkannya di sini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah dalam konteks ini, yuk salat. Yaj'al lahu makhraja. Dia punya masalah apapun, aku bimbing untuk menyelesaikannya. Dan hidupnya bukan gak punya masalah. Sebelum dihadapi, Allah sudah kecilkan sehingga tak terasa bahwa itu persoalan.
Itu poin. Ya. Betapa banyak solusi yang ringan, tapi jarang dilakukan. Kita memilih berdebat dengan pengetahuan, dengan kekayaan, dengan macam-macam. Saya nggak selesai-selesai. Padahal solusinya simpel. Baik ya? Satu ini. Nah sekarang, ada yang lebih dahsyat lagi. Begitu selesai benar, baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedang punya masalah apa? Mau minta apa? Ada keperluan apa? Mohonkan. Karena rata-rata bingung mau minta apa, Allah ajarkan satu kalimat yang saat diberikan, semua yang kita harapkan datang. Apa kalimatnya? Oke, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan kalimat biasa, ada rahasia di dalamnya. Saya tulis dulu ya. Sini aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Pelan-pelan. Jadi kita belajar sama-sama cara baca ini dan menyelaraskannya dengan suasana hati kita seperti apa. Karena ini dijawab nanti ketika kita baca, ada jawabannya di ayat lain. Oke? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, teman-teman kalau diterjemahkannya apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu terjemah tekstual. Oke? Itu bisa efektif dibaca saat haji nanti. Ya, saya pernah jadi petugas 2010. Ada jemaah tersesat. Keluar dari maktab, dia bingung ketemu tentara orang Arab, dia nanya. Jadi orang Arab yang gak bisa bahasa Indonesia, dia yang gak bisa bahasa Arab. Tapi pintar orangnya. Tidak putus harapan, dia buka gawang maktabnya, tunjukkan. Pak, katanya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus ke maktab. Ya? Tapi yang hebat tentaranya itu juga gak kalah cerdik. Begitu dilihat, maktabnya kan ada di gelangnya itu. Maka dia tunjukkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lulus jalan ini, jangan belok-belok kamu sampai gitu. Itu pernah kejadian. Oke. Ihdina. Ya Allah, mohon tunjukkan kami. Ihdina itu dari ahda yuhdi, asalnya dari hidayah. Hidayah superlatifnya hudan. Oke, pelan-pelan. Ihdi itu bentuk permohonan. Berikan kami hudan. Ini asalnya. Ya, pelan-pelan. Berikan kami hudan. Apa itu hudan? Hudan itu asalnya semua solusi yang kita butuhkan dalam hidup. Simple saja. Semua solusi yang kita butuhkan dalam. Contoh, Al-Quran itu disebut hudan oleh Allah. Al-Baqarah ayat 185. Ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Kenapa Al-Quran disebut hudan? Karena isinya 6.236 ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semua isinya solusi buat kehidupan kita. Tentang anak ada di situ, tentang pekerjaan ada di situ, tentang maaf ya, semua hal yang kita jalani dalam hidup dari mulai lahir sampai wafat itu ada di situ semua. Jadi bukan ayat bacaan yang hampa makna, bukan. Itu semua kalau dikeluarkan, itu ada temanya secara tematik. Imam Al-Bukhari itu mengeluarkan 97 tema dari Quran. Disusun di dalam kitab beliau namanya Sahih Al-Bukhari. Bukan kitab hadis mata, bukan. Itu ada temanya. Dari mulai tentang iman, Anda bertanya kenapa iman saya suka naik turun. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun saya agak malas. Ya? Di sini nanti dikeluarkan ayatnya, topiknya apa, lalu ayatnya, lalu hadisnya, sejumlah 57 hadis. Ada bab bisnis Kitabul Buyu'ah. Teman-teman yang pebisnis, pengusaha, pengen belajar value dari Quran dan hadis, membimbing kita bisnis. Ya, demi Allah saya katakan, sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in generasi setelah itu, yang mengaji dari topik ini, tema bisnis, itu setelah belajar mempraktekkan, tidak pernah ada yang kembali modal. Semua kembali untung. Dan kekayaannya itu di atas rata-rata. Ya, saya mau sebut Abdurrahman bin Auf. Itu sebelum masuk Islam dan belajar dari Quran, itu kekayaannya itu standar aja walaupun kaya. Tapi setelah masuk Islam, itu kemarin riset saya tentang beberapa para sahabat, itu kekayaannya divaluasi kalau kekinian itu sampai dengan 72.000 triliun. Dan ini riset ilmiah yang kemarin kami kaji, 72.000 triliun.
Sekarang Elon Musk baru 3.000 ya. Jeff Bezos juga demikian kan. Baru di kisaran itu dulu 72.000. Dan hebatnya masuk surga juga tuh. Masuk surga juga daripada miskin gak jelas kan. Nah ini masuk surga juga. Oke. Jadi poinnya begini. Saya agak cepat langsung karena waktu kita terbatas. Ihdina, ya Allah, berikan aku hudan. Solusi dari masalah yang aku rasakan sekarang. Nah saat teman-teman membacakan itu, coba di hatinya rasakan sedang punya masalah apa yang dirasakan. Ini jarang dibaca begitu kan? Kan normal saja kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, selesai. Sampai di situ benar untuk menggugurkan rukun dalam salat. Sah salatnya. Tapi Anda nggak dapat ini. Nggak dapat kenikmatannya. Jadi begitu Anda bacakan ihdinas siratal mustaqim, rasakan dalam hati kita, nggak perlu diungkapkan. Kita belum sujud. Nggak perlu diungkapkan. Rasakan dalam hati ada masalah apa yang dibawa dalam salat. Karena Allah itu Maha tahu orang sholat itu pasti punya pengalaman. Pasti bawa masalah. Ini kan tenang-tenang senyum-senyum itu, ya boleh jadi juga ada masalah kan. Gak semuanya tenang kan dalam hatinya kan. Sama. Gak ada orang dari subuh sampai zuhur gak punya masalah. Itu gak ada itu. Ya gak ada. Semua orang punya persoalannya. Maka Allah tunggu sampai zuhur itu. Kita minta supaya diselesaikan. Maka ketika selesai zuhur, nikmat kita menjalani siang sampai sore. Itu hikmahnya demikian, filosofinya begitu. Jadi begitu Anda bacakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mohon berikan solusi kan atas semua persoalan yang hamba sedang rasakan saat ini, dan Engkau Maha mengetahui dengan itu semua. Oke. Lalu Allah berikan. Saya mau tanya teman-teman, mohon izin ya. Kalau diberi itu pengen cepat, pengen lambat? Ingin mudah, ingin sulit? Mudah kan? Baik. Kalau ada jalan berliku dengan jalan lurus, yang paling cepat yang lurus atau yang belok-belok? Lurus kan? Nah, lurus itu namanya siratal mustaqim. Mustaqim itu lurus, artinya mudah. Sirat itu lapang. Jadi sirat itu jembatan kan yang sering kita pahami ya, jembatan itu sebetulnya bukan jembatan sempit. Kan Nabi pernah sampaikan kayak rambut di bawah 7 kan? Ya kan? Nah, itu menjadi sempit pada orang yang banyak maksiat dan kurang amal. Tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, dia mendedikasikan kegiatan di dunianya untuk beribadah kepada Allah dengan berbuat baik, maka itu menjadi lapang. Ketika lapang itulah menjadi sirat namanya. Paham? Baik. Jadi, seakan kita minta begini, ya Allah, mohon berikan aku solusi dan lapangkan saat aku menerimanya, serta mudahkan dalam prosesnya. Jelas? Lapangkan aku saat menerimanya dan mudahkan dalam menjalani prosesnya. Oke. Saya kasih pertanyaan, kalau bisa jawab saya kasih hadiah umroh ya. Saya serius. Bintang 5 di Mekah Madinah. Oke. Salat sendiri kan? Ya kan? Walaupun berjamaah kan kita sendiri kan? Ya kan? Nanti sifatnya jamaah dengan banyak orang. Kenapa di sini mintanya tunjukkan pada kami, padahal kita sendiri? Ihdina. Kenapa enggak ihdi? Oke, silakan. Ya. Boleh? Bagus jawabannya. Sampai Cengkareng tuh. Oke, ada yang lain? Ya kan? Bagus. Sampai migrasi. Waktu habis. Waktu habis. Dan sini, saya cepat saja. Gini, ini filosofi dalamnya. Ini saya kasih yang paling dalam sekali. Maaf ya. Kalau kita sedang punya masalah, masalah itu untuk sendiri atau kadang ada yang terlibat di sekitaran kita. Oke. Bagi kita mudah, tapi mungkin bagi pasangan kita belum tentu itu mudah. Bagi kita dan pasangan mudah, tapi mungkin bagi ayah dan ibunya belum tentu mudah. Bagi suami istri mudah, tapi bagi anak belum tentu mudah. Kenapa kita sertakan Dina di sini, Dina, untuk memberikan kesan bahwa ya Allah,
berikan solusi atas masalah yang sedang hamba jalani. Mudahkan prosesnya dan lapangkan untuk semua yang mengalami itu. Kalau suamiku di dalamnya, lapangkan hati suamiku pula. Kalau ada tetanggaku di dalamnya, lapangkan tetanggaku. Kalau ada ibuku di dalamnya, lapangkan hati ibuku. Itu dalam banget. Itulah sebabnya kenapa menggunakan na, tidak menggunakan bentuk tunggal secara personal. Jadi ketika kita menunaikan sholat, di situ Allah ingin menyelesaikan persoalan masalah yang kita alami setuntas-tuntasnya, bukan 1-2 tahapan kehidupan. Jelas? Oke, tiketnya masih saya pegang ya. 1. Jelas ya? Paham ya? Baik, maka jangan sungkan untuk mengungkapkan itu dalam sholat, tapi di hati kita, karena nggak boleh dilafalkan. Jelas ya? Ihdinas siratal mustaqim. Cepat, karena Allah Maha tahu. Kita tinggal hadirkan saja suasana itu. Minta. Nah, sekarang Allah kasih mudah, kasih cepat, tapi caranya nggak enak. Mau nggak? Oke? Kasih mudah, kasih cepat, tapi caranya nggak enak. Anda melamar pekerjaan, langsung dikabulkan, cepat diterima, tapi begitu datang Anda dimaki-maki dulu. Lain kali nanti kalau ke sini pas kerja kamu pintar tapi pakaian kamu nggak layak. Besok kamu ganti kayak gini. Ini perusahaan begini, nggak cocok nanti kalau kamu pakaian begini. Tapi kamu diterima. Yang kedua, bagus, kamu prestasinya bagus, baik. Nanti silahkan besok mulai bekerja, datang sebaik-baiknya, pakaiannya disesuaikan. Nanti kita sudah berikan ketentuan dress code-nya. Enak yang pertama, enak yang kedua. Yang kedua, sesuatu yang melahirkan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan, itu bahasa Arabnya an-na'ama yun'imu. Nikmat sifatnya. Kalau kita minta kepada objek yang ada selain kita atau di depan kita, atau yang enggak ada tapi kita minta, gunakan tak setelah an'ama menjadi an'amta. Maka setelah itu kita meminta, ya Allah, saya nggak pengen dapat yang cepat, mudah, lapang, tapi misalnya nggak ada kenikmatan di dalamnya. Maka diteruskan ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau. Ya, jangan sampai di situ ada, mohon maaf ya Allah, ya kita minta misalnya, ya Allah, jangan sampai solusi itu datang diberikan, tapi muncul juga rasa-rasa yang tidak mengenakan, mengarahkan kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, walaupun ada tafsir lain, maghdub di situ kalangan yang dilaknat, dhalin yang tersesat. Karena sudah diberikan kenikmatan tapi tetap dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna jauhnya. Jelas? Halo, jelas? Oke, setelah jelas, pertanyaan saya yang terakhir. Oke, dapat hadiah. Siapa orang-orang yang dimaksud di sini? Pada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Itu siapa? Para nabi. Apa lagi? Apa lagi? Ya, orang bertakwa. Bagus, baik. Apa lagi? Oke, singkatnya Quran surah 4 ayat 69. Ada 4 golongan. Jadi kalau teman-teman, ini ajaran dari Quran, kalau ingin bahagia, ingin tenang, ingin nikmat, ikuti 4 golongan ini. Ikuti pola hidup mereka. Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Oke, kalimatnya sama. Wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa yang kehidupannya diikutkan pada petunjuk Allah dan Rasul. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misal, saya mau bangun tidur, saya ikutin bagaimana Nabi bangun. Ya, itu contohnya ada pada doa nanti. Ya, doa itu bukan sekedar bacaan, di situ ada penuntun aktivitas di setiap doa itu. Ya. Oke. Siapa yang pola hidupnya mengikutkan pada tuntunan Allah dan Rasul. Perhatikan, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka itu aku jamin akan disatukan dengan 4 kalangan yang selama hidupnya selalu dijamin kenikmatan oleh Allah. 4 kalangan. 1, minan nabiyyin, para nabi. 2, siddiqin, orang-orang yang membenarkan Quran dan mengamalkannya. Misal, kata Quran, berjilbablah perempuan. Maka dia membenarkan ayatnya dan mengamalkannya. Itu siddiq namanya. Jelas? Laki-laki misalnya, bangunlah tahajud walaupun sunnah. Anda benarkan ayatnya, Anda amalkan itu disebut siddiq.
yakin sepenuhnya dengan mengamalkan. Kenapa Abu Bakar disebut Siddiq? Karena beliau paling yakin apapun yang Nabi sampaikan itu seketika diyakini, walaupun bagi sementara orang itu belum mampu ya dipahami dengan logikanya. Karena itu disebut dengan Abu Bakar as-Siddiq. Oke, 3. Ini Siddiq. 3 syuhada. Orang yang wafat yang saat hidupnya sering mendedikasikan kegiatannya untuk ibadah. Maaf ya, jangan hanya dipahami berperang misalnya secara militer, tidak. Anda bekerja niatkan karena Allah. Di rumah tangga niatkan karena Allah. Posisikan istri sebagai titipan Allah, istri suami sebagai titipan Allah. Menyayanginya karena Allah. Posisikan anak sebagai titipan Allah. Saya tanya teman-teman ya, antum cintai istri itu karena Allah atau karena sayang? Berat sekali jawabnya ya. Anda cintai anak itu karena Allah atau karena sayang? Oke, kalau karena Allah itu ada 2 cirinya. 1, dia akan memastikan yang dicintainya itu selalu berada dalam hukum-hukum Allah. Oke? Jangan dibayangkan terlalu ekstrim, tidak. Ya, misalnya apa? Sholat, diajak sholat. Diingatkan ngaji misalnya. Didekatkan pada yang baik-baik. Istri pesan ke suami, cari yang halal ya. Jangan pernah datangkan yang haram misalnya. Itu sudah cukup menjadikan Anda berjuang hidup untuk menaati Allah. Kalau wafat, itu disebut wafatnya fi sabilillah. Orang yang disebut syahid, zamannya syuhada. Jadi ada 3 jenis syuhada itu. Syuhada yang wafat saat ada dinas militer, ya, itu langsung syahidnya dunia akhirat. Ada syahidnya seperti tadi saya sampaikan, merawat anak karena Allah, ibunya meninggal, syahid. Syahidnya syahid akhirat, dimakamkan seperti biasa tapi statusnya syahid. Itu kenikmatan surganya luar biasa. Kalau nggak percaya silakan lakukan dulu ya, nanti saat di ujung kematian itu ditampakkan hasilnya. Yang keempat, solihin, tingkat paling akhir. Wassalihin. Ya. Saya akhiri di sini dengan cepat. Solihin itu singkatnya orang yang memastikan semua kegiatannya baik. Ya, kalau memandang yang baik. Kalau bicara, dia bicara yang baik-baik. Kalau kira-kira yang mau dikeluarkan itu kurang baik, dia tahan, dia nggak ungkapkan. Ketemu sama istri nih, ada beda pendapat, dia mau cerita. Kemudian mau keluar kata-kata nggak baik, dia jaga supaya menenangkan istri, nggak menyinggungnya. Itu masuk kategori ini. Oke? Begitu sebaliknya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia arahkan melangkah pada yang baik, bekerja yang baik, maka masuk kategori ini. Untuk perempuan salihat, untuk laki-laki salihin. Ini poinnya. Jadi kalau ada orang-orang ingin hidup tenang, ingin nyaman, minimal ikuti pola hidup para nabi. Nggak terjangkau yang ini, atau paling minimal jadilah orang baik yang tidak melukai orang lain atau bahkan diri sendiri. Jelas?